Rasul SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul ya karim. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama meluruskan niat kita untuk taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan aktivitas keduniawan kita sejenak, yang mudah-mudahan bentuk upaya kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dengan disertai tak jemu-jemunya kita melapaskan secara lisan kalimat-kalimat thayyibah, serangkaian puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmatnya yang masih dianugerahkannya kepada kita sekalian, yang diantaranya adalah nikmat kesehatan, baik lahir maupun batin. Di samping itu, nikmat umur, nikmat kehidupan yang Allah masih titipkan kepada kita sekalian, yang dengan hal demikian kita masih diberikan kemudahan, keringanan langkah kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini, hadir dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya tentunya, kita dapat insya Allah menunaikan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah. Dan tiada lain dalam kehidupan ini untuk menyikapi, mensiasati sisa umur yang masih Allah berikan. Ketahuilah jamaah rahimakumullah, bahwasanya di atas dunia ini perjalanan yang paling terberat dan perjalanan yang paling terjauh adalah menuju masjidnya Allah. Walaupun kita tinggal bersebelahan dengan masjid sekalipun, kalau tanpa adanya bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat mustahil kaki kita akan melangkah ke masjid. Tapi bila mana ada hidayah yang kita miliki dari Allah, sejauh apapun, seberat apapun rintangan di jalan, kita tetap hati terpaut dengan masjid. Untuk itu, marilah tiada lain kita memohon kepada Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, senantiasa menjaga hidayah inayahnya, agar kita senantiasa tetap istiqomah di dalam menjalankan keimanan dan keislaman kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat teriring salam senantiasa pula tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya pun insya Allah kita semua yang menjadi umat-umatnya yang taat di dalam menjalankan syariat risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga pengikutnya akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, khatib tentunya setiap pekan mengajak kita semua, mengingatkan dengan nasihat dan peringatannya, tiada lain menyikapi sisa umur yang masih kita miliki, yang Allah titipkan buat kita. Mari kita maksimalkan, mari kita optimalkan, tiada lain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di surah Az-Zariyat ayat 56,
Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah. Hidup di dunia ini adalah bukan tujuan kita, tapi adalah fase perjalanan yang akan kita terus berlanjut, yang namanya akan masuk di alam barzah atau alam kubur, dan finalnya nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi selama-lamanya, yang cuma dua pilihan antara surga atau neraka yang nanti kita tempati. Tinggal tergantung rahmat serta ridha Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Jamaah rahimakumullah, hari ini tak terasa sudah tanggal 7 Muharram 1444 Hijriah. Artinya kilas balik perjalanan kita 1 tahun ke belakang. Apakah sudah betul-betul kita menjadi insan-insan yang terus setiap fase waktu kita usahakan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita? Tentunya hal ini adalah tugas diri kita masing-masing untuk mengkoreksinya, mengevaluasinya, dalam hal ini introspeksi diri. Kita tidak usah sibuk mengurusi orang lain tentang urusan ibadah. Ibadah urusan kita nafsi-nafsi sendiri-sendiri kepada Allah. Sibuklah dengan diri kalian sendiri. Jangan sibuk tentang kehidupan orang-orang lain, khususnya tentang ibadah kepada Allah SWT. Tugas kita adalah memberikan nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan cukup. Sehubungan itu, memasuki tahun baru Hijrah ini, mudah-mudahan di tahun baru ini Allah senantiasa memberikan rahmat serta ridhonya, keberkahan dalam kita menjalankan kehidupan itu ada lain. Kehidupan ini puncaknya, endingnya adalah mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah. Selain itu tidak ada. Sehubungan itu, adapun judul khutbah singkat yang kami sampaikan adalah bermuhasabah. Muhasabah, kalau menilik dari bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah mengevaluasi diri atau menintrospeksi diri kita. Kalau kembali ke dalam bahasa Arab, asalnya dari hasabah, yaitu menghisap atau menghitung diri kita. Makanya muhasabah, tugasnya adalah menghitung diri kita atau mengevaluasi diri kita tentang urusan yang terpenting adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas adakah firman Allah yang berhubungan perintah untuk kita mengintrospeksi diri ini? Jawabannya jelas ada. Di Al-Quran surah ke-59, surah Al-Hasr ayat 18, yang insya Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Yang alih bahasanya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan perhatikan, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah diperbuat atau dilakukannya untuk persiapan hari esok atau hari kemudian. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan atau kamu lakukan. Surah Al-Hasr ayat 18. Ayat ini jelas, perintah ini jelas buat kita secara nafsi-nafsi mengkoreksi diri kita. Bukan malah sebaliknya, kita ini sibuk mengurusi ibadah orang lain. Si A itu salah, si A itu rukunnya tidak benar. Hukum-hukum hal demikian ini sekedar khilafiyah. Tidak perlu kita bahas bagaimana caranya kita untuk memperbaiki jati diri kita dalam hal ibadah. Kalau tidak tahu, kita belajar kepada yang ahlinya. Jangan menduga-duga, jangan suuzon dengan saudara-saudara kita. Ini yang menjadi tolak ukur kita agar kita introspeksi diri. Kita kadang pandai menilai orang lain,
kesalahannya atau kekurangan-kurangnya, tapi malah sebaliknya kita tidak pandai menilai diri kita sendiri, tidak bisa mengukur kekurangan kita sendiri, tidak tahu sejauh mana kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat pepatah mengatakan, semut di seberang lautan tampak oleh mata, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ini yang terjadi kadang di dalam fenomena kehidupan kita bermasyarakat antar jamaah. Kadang tidak sedikit yang terjadi clash, beda pendapat sedikit, kadang clash. Hal inilah yang akan mempersyurut, akan memperuncing namanya tidak menjaga ukhuwah Islamiyah. Tujuan ibadah kita adalah bagaimana kita menjaga hubungan baik kepada Allah secara hablum minallah dan hablum minannas, baik secara dengan masyarakat atau sesama manusia, agar yang namanya ukhuwah Islamiyah tetap terjaga selama kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka adalah saudara kita. Untuk itu jamaah rahimakumullah, poin apa dalam kesempatan ini? Kita punya dua pilihan dalam kehidupan ini. Kami beri contoh hal untuk keduniaan saja. Salah satunya ada hal perniagaan. Tentunya kita dalam perniagaan inginnya mencapai yang namanya keberuntungan. Siapapun orangnya tidak mau mengalami kerugian. Tapi kenyataan kadang di dalam kehidupan kita ingin untung yang sebesar-besarnya, malah kita menjadi rugi sebesar-besarnya. Tapi yakinlah jamaah rahmatullah, perniagaan yang tidak pernah merugi adalah perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas sebagaimana pilihan dua yang diberikan kepada kita, pola pikir yang Allah bekali dengan akal pikiran, otak yang Allah berikan kepada kita sebagai tempat memilah dan memilih yang mana yang baik dan yang benar, kita ditugaskan mau rugi atau mau beruntung dalam kehidupan ini. Sebagaimana Allah nyatakan di ayat surah 103 surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa demi waktu, sesungguhnya manusia itu senantiasa dalam kerugian, illa kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang saling menasihati dalam kebaikan dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Ini tugas orang-orang yang beruntung ternyata. Kalau kembali lagi pilihan Allah sampaikan di surah ke-23 surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Berbahagialah kita walaupun ada sebesar biji atom Zahra dalam Al-Quran dikatakan, berbahagialah kita punya keimanan. Mudah-mudahan keimanan ini akan mengantarkan kita ke jannahnya Allah dengan segala rahmat serta ridhonya. Untuk itu apa yang menjadi muhasabah kita, kilas balik kita? Tentunya tiada lain, bukan kita menghitung-hitung harta kita yang banyak untuk apakah rugi, tetapi menghitung-hitung nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita betul-betul menjadi qad aflahal mu'minun, yaitu beruntungnya orang-orang yang beriman. Lantas apa jawabannya? Dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang mulia ini, akan kami sampaikan mengingat waktu cuma 3 poin saja. Jawabannya tetap ada di surah Al-Mu'minun. Yang pertama jawabannya adalah agar kita beruntung orang yang beriman adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam sholatnya. Tapi tidak cukup sampai khusyuk di atas sholat atau sajadahnya saja, tapi bagaimana nilai-nilai sholat kita, yang senantiasa ketawaduan kita dengan segala kerendahan hati kita di depan Allah Ta'ala, posisi kepala kita sejajar dengan kaki kita, kita rela dan ikhlas di hadapan Allah SWT dengan meninggalkan segala atribut kesombongan kita, keangkuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa khusyuk di atas sajadah kita, mungkin dengan bacaan-bacaan ayat-ayat kita yang syahdu mungkin, atau mendengarkan bacaan-bacaan imam kita yang syahdu, bahkan tanpa terasa kita akan mengeluarkan air mata.
Tetapi jamaah rahimakumullah, khusyuk yang hakiki, bisakah kita membawa nilai-nilai kekhusyukan sholat kita aplikasikan di dalam kehidupan masyarakat, hubungan sesama kita, ukhuwah Islamiyah kita? Kalau PR-nya, evaluasinya, kita ahli ibadah, ahli salat, tapi di dalam hati kita masih ada hasad, hasud, dengki, iri, benci kepada saudara kita, maka kita bukanlah orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Kita gagal. Satu paket hablum minallah, satu paketnya adalah hablum minannas. Baik kepada Allah, baik kepada saudara kita, kepada saudara-saudara kita yang awam dalam urusan agama. Mari kita bina mereka, jangan kita hina mereka. Beri kesempatan mereka untuk belajar. Jangan caci mereka atau hardik mereka. Beri pendidikan mereka itu. Jangan mereka pukul dengan mungkin masa-masa mereka yang lalu dengan kesalahan, pekerjaan-pekerjaan senang menentang Allah, lalu kita pukul, jangan. Tapi mari kita upayakan untuk merangkul saudara-saudara kita. Ini tugas kita, jamaah rahimakumullah. Bina saudara kita yang awam dalam urusan agama. Mungkin untuk sholat subuh berjamaah misalnya sangat berat melakukannya, karena mungkin mereka belum tahu tentang faedah keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Tapi kalau mereka tahu tentang utamaan sholat subuh berjamaah di masjid, pasti mereka akan hadir, terpanggil hatinya. Dalam kondisi apapun, sampai sakit sekalipun, mereka tidak mau melewatkan sedetik sekalipun sholat subuh berjamaah di masjidnya Allah. Ini yang menjadi PR kita, jamaah rahimakumullah. Mulailah kita perbaiki tahun ini, khusyuk kita di atas sajadah, khusyuk kita juga bermasyarakat, agar namanya ukhuwah Islamiyah tetap terjaga. Jangan sampai nanti terpecah belah. Inilah kesempatan musuh-musuh Islam akan masuk. Sejarah membuktikan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dulu sebelum merebut kemerdekaan, karena berpecah belah. Gampang musuh-musuh orang Indonesia dulu masuk menghasut, memprovokasi, memprovokator agar kita dipecah belah. Ini yang harus kita perhatikan, jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, poin yang tak kalah penting, setelah kita jaga keusuhan kita, buang rasa hasud, dengki kita, dendam kepada saudara kita, apalah artinya sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, poin kedua yang tak kalah pentingnya, jamaah rahimakumullah, adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang artinya adalah orang-orang yang senantiasa menjaga perbuatannya dan lisannya, perkataannya dari hal-hal yang tidak berguna. Kita ahli ibadah mungkin, tapi dengan tetangga kita masih soal tanah sedikit masih luar biasa perbuatan kita. Kadang tidak senang dengan tetangga kita, hal-hal ini tidak penting. Pun bahkan lidah kita ahli ibadah, ahli sholat, bahkan kita ahlul Quran, sering membaca Al-Quran, tapi sering melontarkan caci maki kepada saudara-saudara kita. Ini luar biasa. Bagaimana kita menjadi bagian orang-orang yang beruntung? Makanya nanti insya Allah dalam perjalanan 1 tahun ke depan, kalau Allah masih berikan panjang umur, berbaik dengan tetangga kita, kesalahan kita hapuskan, maafkan kesalahan tetangga kita, dan kita minta maaf berani kepada tetangga kita. Jangan simpan dendam di hati kita, tiada guna. Tiada guna, celaka bagi kita. Jadi bagaimana jaga perbuatan kita, lisan kita jago. Jangan sampai nanti, pepatah lama juga mengatakan, lukanya badan karena pedang, obat bisa dicari, tetapi lukanya hati karena lidah, kemana obat akan dicari. Bahaya, jamaah rahimakumullah. Pupus sudah, sia-sia amal ibadah kita kalau hal ini dirusak. Tentang hubungan kita sesama manusia, jaga perbuatan kita yang tidak Allah senangi, jaga hubungan kita agar tetap harmonis dengan tetangga kita, khususnya dalam lingkungan keluarga juga. Keluarga yang terpenting, adik-beradik, kita dapati kadang adik-beradik tidak berteguran, bahkan sampai ada survei membuktikan di lingkungan kami sendiri, ada anak yang tidak teguran dengan orang tuanya sampai hari ini, na'udzubillah min dzalik. Padahal mereka sering ke masjid, jamaah kita. Tapi kenyataannya, hal ini yang menjadi garis bawah kita. Di tahun baru ini tetap perbaharui kita, perbaharui ibadah kita kepada Allah. Umur kita tidak ada yang tahu. Dan yang terakhir sebagai penutup adalah tak kalah pentingnya adalah
yaitu walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang senantiasa menunaikan, mengeluarkan zakatnya. Maksudnya adalah mau berbagi, menumbuhkan rasa empati, kepedulian kepada saudara-saudara kita yang notabene-nya adalah kurang beruntung. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah Allah itu melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, kita yang dilapangkan rezeki jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa kita yang kuat mencari rezeki. Bukan, semua itu adalah lantaran Allah Subhanahu wa taala yang sudah tentukan takdirnya kita orang yang berada. Dan kepada saudara kita yang mungkin kurang beruntung, karena Allah juga membatasi, menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Mungkin bagi saudara-saudara kita sendiri atau kita sendiri dalam urusan ekonomi sempit, jangan sedih, jangan berkecil hati. Kekayaan, kemiskinan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita. Kalau kita ngaku beriman, mustahil kita jauh dari ujian dari Allah. Kata Allah, pasti aku uji kalau kalian beriman kepada aku. Artinya semua kekayaan kita miliki tanpa diminta ataupun secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi kita keluarkan, ada hak saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Untuk itu jamaah rahimakumullah, kami sampaikan, sedekah zakat itu tidak nunggu kita konglomerat dulu, tidak nunggu kita kaya dulu, tidak, tetapi berikan semampu kita dengan catatan ikhlas karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya orang yang banyak sedekah, orang yang berderma itu jatuh miskin, tidak banyak ceritanya itu. Tetapi malah kebalikan, orang yang kikir, pelit, medit, kebanyakan orang akan bangkrut habis hartanya. Dengan caranya Allah bisa lantak tsunami, bisa melalui kebakaran atau hal-hal yang lain yang tidak kita sangka-sangka sama sekali. Untuk itulah jamaah rahimakumullah, 3 poin ini sangat penting. Marilah kita berlatih, walaupun dengan 1000 perak yang kita masukkan ke dalam celengan masjid, mungkin di hadapan sesama kita terasa hina, tetapi di hadapan Allah sungguh luar biasa yang kita mau turut andil berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tambahkan jamaah rahimakumullah, yang mempunyai anak, yang mempunyai cucu, yang sekarang ini lagi belajar agama baik di TPK atau TPA atau di rumah-rumah pesantren, yang dengan hal demikian kita mengeluarkan bisyarah atau yang kita keluarkan untuk biaya pendidikannya, itu adalah tujuan kita harus diketahui, yaitu semata-mata untuk menolong agama, perjuangan agama Allah ini agar Islam tetap bangkit di bumi Indonesia. Itu bentuk salah satu upaya kita jamaah rahimakumullah.